Ya, target dari DPR dan juga pemerintah adalah untuk memulihkan wilayah terdampak ini sebelum Ramadan 2026. Lalu bagaimana kesiapannya kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda, di studio sudah hadir bersama saya ada Pak Hadianto Warjaman, ahli kebencanaan UI. Selamat malam, Selamat Pak Hadianto. malam, Mbak. Sehat, Pak? Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Semoga sukses Baik. selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Selain Pak Hadianto juga kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Ada Ketua Satgas Penanganan Bencana Sumatera BRIN, Pak Joko Widodo. Selamat malam, Pak Joko. Baik, sambil kami perbaiki komunikasi kami dengan Pak Jeko, kami juga ingin menyapa, sudah terhubung bersama kami ada Bupati Aceh Tengah, Pak Haili Yoga. Selamat malam, Pak Bupati. Selamat malam, Mbak Pena. Oke, kita terlebih dahulu ke Pak Bupati. Pak Bupati, kami ingin tahu bagaimana kemudian kondisi saat ini di Aceh Tengah pasca masa transisi pemulihan saat ini, Pak. Terima kasih, perlu kami sampaikan bahwa untuk Aceh Tengah, hari ini alhamdulillah sudah ada 2 desa yang terisolir selama ini. Hari ini sudah bisa dilewati dengan roda 2 dan roda 4, meskipun tidak maksimal. Ini adalah sebuah kebahagiaan bagi desa, yaitu Atu Konyel dan Jamur Konyel dan Atu Payung di Kecamatan Bintang. Jadi tinggal satu lagi. Jadi jumlah daerah yang terisolir hari ini tinggal 24 desa lagi. Insya Allah nanti ini pun berproses. Yang kemudian ini untuk kebutuhan lain seperti beras, gas, ini hari ini sudah mulai lancar. Meskipun belum maksimal tapi sudah mulai lancar. Kemudian listrik juga, hari ini di daerah kita hanya tinggal 40 desa lagi yang belum bisa dialiri telekomunikasi, telekom. Kalau listrik tinggal 46 desa. Namun, ini sudah diberikan semuanya, yaitu genset ke semua desa yang tidak ada aliran listrik. Hari ini sudah ada penerangan lewat genset. Ini diberikan oleh dari Direktur PLN. Kemudian yang perlu kami sampaikan di sini adalah terkait tentang beberapa jembatan. Nah, jembatan yang hari ini memang semuanya masih rusak berat, belum bisa dilewati dengan sempurna. Ada yang dilewati dengan darurat, belum maksimal. Dan hampir semua di seluruh desa di sini jembatannya putus di kecamatan, baik jalan nasional ada 11 jembatan, kemudian di jalan provinsi ada 3 jembatan. Nah, yang kabupatennya jumlah jembatan yang rusaknya ini berjumlah hampir 79, dan untuk desa ini hampir 170 lebih jembatan itu putus semua. Nah, ini yang menyebabkan daerah kita ini masih terisolir, dan bahkan ada sebagian memang sampai hari ini kita masih menggunakan seling untuk mengangkat barang semua seperti kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kemudian alhamdulillah ada di 3 desa di Kecamatan Ketol, ini hunian sementara sudah mulai dilaksanakan. Ini kita melihat keadaan di lapangan. Sebelum bulan puasa ini sudah bisa ditempati di Kecamatan Ketol, ada 3 desa yang direlokasi. Dan khusus untuk Kecamatan Linge yang di 6 desa, ini sedang berproses. Ini pun mungkin siap sebelum puasa. Insya Allah seperti itu. Dan untuk komoditi cabai ini sekarang sudah mulai lancar lewat darat dan udara. Untuk durian sekarang musim panen, ini pun masih lewat darat dan sebagian lewat udara untuk dikirim ke beberapa daerah. Demikian Mbak Pena keadaan hari ini, dan perlu kami sampaikan juga ada beberapa masyarakat yang masih sekolah, anak-anak sekolah di tenda-tenda. Karena apa? Karena daerahnya hari ini terdampak bencana baik longsor maupun banjir bandang. Demikian Mbak Pena. Seperti itulah kondisi di Aceh Tengah. Saya mau ke Pak Hadianto. Pak Hadianto, kondisinya seperti saat itu di Aceh Tengah, baru satu wilayah saja, dan pemerintah sendiri juga sudah menyiapkan rencana untuk kemudian menargetkan pemulihan ini rampung sebelum Ramadan 2026. Bagaimana Anda melihatnya? Ini kita perlu apresiasi adanya sebuah strategi dari pemerintah ya, di mana dibentuknya satuan tugas task force pemulihan rehab rekon menuju ke Hari Raya Idul Fitri. Ya. Kita lihat yang ditunjuk adalah Bapak Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian. Saya kenal betul beliau sejak beliau Kapolsek di Cempaka Putih. Sehingga dengan sifat yang proaktif
dan visioner, beliau bisa langsung melakukan percepatan. Apa saja yang sudah dilakukan? Satu, percepatan di 52 kabupaten dan kota. Oke. Ya, itu kan luar biasa. Kemudian percepatan pemulihan area yang terdampak lumpur, material, dan seterusnya. Dan yang paling signifikan adalah percepatan aktivasi pemerintah daerah, Mbak. Ini perlu didorong agar APBD bisa dilakukan dengan baik dan benar. Dan yang terakhir adalah percepatan tentang bagaimana situasi dan kondisi di sana melakukan sebuah dukungan terhadap sosial ekonomi yang akan berjalan menghadapi Hari Raya Idul Fitri itu. Nah, namun demikian, strategi percepatan ini harus didukung oleh strategi yang masuk ke dalam public info. Jadi kehumasan-kehumasan di daerah itu harus mengikuti ya langkah-langkah pemerintah pusat agar semua bersinergi ya menyampaikan apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, sehingga nanti menuju kepada strategi berikutnya, yaitu strategi pemenuhan huntara tadi yang disampaikan, itu betul-betul terakomodasi dengan baik. Oke, jadi kuncinya ini ada di kepala daerah begitu? Kuncinya ada di kepala daerah, dalam hal ini sekarang perannya kehumasan. Sudah sejauh mana mereka melakukan dukungan yang kuat kepada kebijakan strategi pemerintah ini menuju kepada Hari Raya Idul Fitri itu. Kita nanti akan berbicara kepada strategi sosial ekonomi. Ya, nah. Oke, baik. Saya mau menyapa Pak Jeko dari BRIN. Pak, Anda juga sebagai salah satu Ketua Satgas Penanganan Bencana Sumatera BRIN, Pak Joko. Bagaimana kemudian strategi yang sudah disiapkan untuk bisa mempercepat pemulihan sesuai dengan target tersebut? Baik, terima kasih Mbak Vina. Sebagai Satgas BRIN, kami sebenarnya kalau di dalam ini ya, di dalam Satgas Nasional untuk percepatan Reaprekon itu kami berada di bidang pengelolaan data. Tentunya ini menjadi concern kami dan sudah sering saya sampaikan di media juga ya bahwa data yang ada di BRIN kami sudah siapkan sedemikian rupa untuk mendukung Reap dan Rekon, termasuk di dalamnya kami siapkan sekitar 300 scene lebih data citra satelit resolusi tinggi ya, dan kami juga sudah delineasi area-area terdampak yang nanti bisa menjadi prioritas untuk Reaprekon. Dan tentunya kami juga sudah berkoordinasi Mbak selama 2 minggu terakhir kami intent diskusi, berkoordinasi dengan Bappenas dan teman-teman lain termasuk Badan Informasi Geospasial ya, karena di bidang pengelolaan data ini sebenarnya penanggung jawabnya adalah Kepala Badan Pusat Statistik ya. Kemudian anggotanya adalah yang pertama adalah Kepala BIG, Badan Informasi Geospasial, kemudian Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, kemudian BRIN, dan satu lagi adalah Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Tentunya kami akan berkoordinasi dalam koridor Satgas Nasional ini. Oke, baik, saya mau kembali ke Pak Bupati. Pak Bupati, ini seperti apa yang dikatakan oleh Pak Hadianto bahwa sebetulnya kuncinya ini ada di pemerintah daerah. Bagaimana kemudian persiapan dan juga langkah yang akan diambil oleh Pemda, terutama di Aceh Tengah ini untuk mendorong percepatan pemulihan? Ya, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa memang untuk Aceh Tengah ini hampir totalitasnya itu dibantu oleh pemerintah pusat. Ini kami merasakan itu sehingga kita menjadi kuat. Cuman ini kan sudah ada pembagian tugas. Ada sebagian tugas yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten, ada juga provinsi dan ada juga pusat. Ini kolaborasi. Dan ini bagus, pelaksanaan ini sudah bagus sehingga masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah ini merasa bahwa pemerintah itu hadir. Kalau maksimalnya tidak bisa, tapi mereka merasakan sudah hadir. Karena apa? Karena semua komoditi kebutuhan beras dan kebutuhan yang lain ini sudah terpenuhi setiap desa sudah kita penuhi. Contoh, hari ini umpama pembuatan hunian sementara, ini terus ada yang mandiri, ada juga yang dilakukan oleh beberapa teman-teman kontraktor seperti itu, pihak ketiga yang melaksanakan, ini juga berproses sehingga hari ini masyarakat merasa bahwa kita hadir pemerintah dan ini terus kita lakukan. Nah, apalagi ini kan menjelang bulan suci Ramadan. Nah, hari ini juga, saat ini juga Pak Mendagri berada di Aceh Tengah.
hari ini pada saat ini beliau baru mendarat di Aceh Tengah untuk memastikan bahwa kegiatan tata kelola pemerintahan, kesehatan, dan semua itu berjalan dengan baik. Nah, di sini ada apa kendalanya di Aceh Tengah? Di Aceh Tengah kendala yang terberatnya adalah itu jembatan dan jalan. Itu yang terkala terbesar. Yang kedua, ada beberapa desa memang sudah habis, tidak ada lagi rumahnya. Dan ini daerahnya jauh sekali. Tapi pemerintah pusat hadir. Kalau tidak bisa dilewati dengan darat, maka dilakukan dengan pesawat udara. Dan ini semuanya tersentuh. Semuanya tersentuh. Sehingga kami merasakan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dengan provinsi dan pusat ini sangat baik sekali. Sehingga kami merasakan hari masyarakat sebagai sudah kembali seperti semula. Hanya saja memang masyarakat yang kehilangan rumah ini menjadi perhatian serius kita, baik pemerintah kabupaten, juga provinsi dan pusat. Sehingga sebelum bulan Ramadan atau nanti dalam bulan Ramadan kita memastikan bahwa kebutuhan mereka itu terpenuhi, baik kebutuhan anak-anak yang sekolah, kemudian kebutuhan pakaian, kemudian kebutuhan juga untuk kebutuhan seperti beras dan lain sebagainya. Ini terpenuhi, insya Allah nanti di bulan suci Ramadan. Begitu Pak Pena. Oke, Pak Hadianto, kolaborasi pemerintah daerah dan juga pusat ini sudah berjalan dengan baik. Nanti bisa direspon nanti, kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kita lanjutkan diskusi kita Pak Hadianto. Ini kalau kita dengar pernyataan disampaikan oleh Tito Karnavian, salah satunya adalah menyoroti dan juga mendorong adanya aktivasi pemerintah daerah. Termasuk apa yang dikatakan Pak Bupati, kolaborasi antara pusat dan juga daerah berjalan dengan baik. Iya, saya sependapat dengan Pak Bupati, sudah kami juga lihat di lapangan sudah seperti itu. Namun di dalam yang disebut sebagai kolaborasi disaster, itu tidak hanya komunikasi, tidak hanya konsolidasi, tidak hanya koordinasi, ada di tengah yang namanya continuity. Sehingga menuju ke satu target yang disampaikan oleh Kepala Satgas kita, Bapak Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian, itu betul-betul mencapai target yang diharapkan. Kerja keras BNPB sudah kita lihat, kerja keras TNI Polri sudah kita lihat, kerja keras pemerintah daerah sudah kita lihat, tapi menuju kepada aspek religius nanti, yaitu Hari Raya Idul Fitri, kan mengejar waktu, betul ya? Continuity koordinasinya, continuity kolaborasinya, itu menjadi amat sangat dominan di dalam ilmu yang disebut kolaborasi disaster. Itu sebuah solusi, sebuah solusi yang tidak bisa dipisahkan. Karena ada tahapan-tahapan di dalam sebuah proses recovery, di dalam proses pemulihan. Jadi kita setuju sekali, Pak Tito Karnavian sebelum tadi disampaikan, kita sudah sampaikan. Nah, tinggal nanti menuju kepada dampak atau recovery, ya, yang disebut sosial ekonomi. Nah, ini kita nanti harus berkoordinasinya atau berkolaborasinya harus lebih kuat lagi. Yang tadi teman kita dari BRIN juga kan punya data kan, apakah nanti pasokan katakanlah 9 pokok kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Nah, tadi dan saya sangat tertarik dengan yang disebut hunian sementara ya. Kan di situ ada in situ yang harus pemerintah siapkan di daerah yang sudah terjadi bencana. Kemudian ada juga yang disebut daerah terpadu. Ya. Tapi terhadap daerah yang antara in situ dan terpadu, di tengah-tengahnya tuh pasti ada yang namanya skala priority, yang masih berada di daerah penampungan. Ya, yang saya dengar bagi mereka yang tidak mendapatkan atau tidak ingin di satu tempat untara, dia mendapatkan dana tunggu hunian 600.000 sebulan. Itu udah bagus sekali itu. Ya. Saya mau kembali ke BRIN. Pak Joko, kalau Anda mendengar juga apa yang dikatakan oleh Tito Karnavian, ada beberapa poin yang kemudian didorong pemerintah untuk kemudian diprioritaskan dan juga difokuskan. Salah satunya ini adalah untuk kemudian memperbaiki akses jalan yang berlumpur begitu. Kalau dari BRIN sejauh ini data yang diterima oleh BRIN, apakah memang jalan ataupun akses jalannya ini begitu banyak yang sampai saat ini masih tertumpuk oleh lumpur ini, atau sebetulnya ada solusi lain yang bisa dilakukan dan juga ditemukan untuk bisa mengatasi hal tersebut?
Ya, kalau dari sisi BRIN, kami sudah ini ya, sudah melakukan pemetaan terhadap beberapa akses jalan yang putus, terutama yang kami lakukan di ini ya, di area Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Aceh Tamiang, dan juga kami dibantu oleh teman-teman Asosiasi Pilot Drone Indonesia ya, memetakan area-area lain. Saya kira kalau untuk pembersihan lumpur sendiri, Mbak, yang kami lihat di lapangan sebenarnya kan sudah mulai berjalan ya. Bahkan saya lihat di kota Aceh Tamiang misalnya, itu sekitar akhir Desember itu rumput-rumput di kota sudah mulai dibersihkan ya. Artinya memang apa namanya, kita sudah menuju ke apa namanya, right on the track ya. Kita sudah melakukan semua untuk pembersihan lumpur, dan kemudian terkait dengan aset-aset lain untuk perbaikan aset jalan dan jembatan, tadi Pak Menteri Dalam Negeri juga menyampaikan teman-teman Kementerian PU dan TNI, Polri dibantu dan antara sudah bekerja keras ya. Dengan apa yang ada, saya kira kita semua berharap baik ya, bahwa target untuk sebelum memasuki Ramadan ini nanti bisa recovery dan roda pemerintahan mulai pulih, saya kira menjadi harapan kita semua. Oke, saya mau kembali ke Pak Bupati. Ini kan targetnya adalah sebelum Ramadan 2026 pemulihan ini bisa kemudian dipercepat begitu. Kalau di Aceh Tengah sendiri, apa sebetulnya yang paling dibutuhkan oleh warga saat ini? Pertama itu jembatan. Akses jalan jembatan, kemudian jalan banyak yang longsor. Yang kedua memang ini sembako, kebutuhan ini memang harus betul-betul kita pastikan bahwa seperti beras ini sudah mulai normal. Kemudian yang dibutuhkan lagi adalah anak-anak kan sudah mulai masuk sekolah, jadi ada sebagian memang pakai sekolah belum disiapkan, tapi prosesnya sudah. Hanya kita hanya mengantar ke beberapa desa yang belum terdapat masyarakat anak-anak sekolah yang belum hari dapat pakai sekolahnya sedikit lagi. Kemudian yang dibutuhkan adalah mereka kan sekolah hari ini ada yang di tenda-tenda. Ini menjadi prioritas juga. Kalau memang ini masih lama sekolahnya kita rehab, kan butuh tenda yang layak untuk anak-anak kita. Kemudian ada beberapa titik di Aceh Tengah. Ini kita masih menggunakan seling untuk sebagai alat transportasi karena jembatannya belum ada. Seling ini memang kan tidak nyaman untuk mengangkut masyarakat dan komoditi unggulan seperti durian, cabai, dan kopi. Ini cukup berbahaya. Tetapi hari ini TNI Polri di lapangan terus bekerja untuk menyiapkan jembatan-jembatan. Kalau jembatan ini sudah siap, kemudian aksesnya sudah mulai bisa darurat, nah tentu ini kan salah satu apa yang dikatakan oleh masyarakat. Pak Bupati, kalau kami jembatan itu kami sudah merdeka katanya. Berarti itu menjadi prioritas. Kemudian seperti sarana ibadah dan lain sebagainya. Nah, kemudian seperti juga listrik. Listrik tinggal 47 desa lagi dari 295 yang belum teraliri listrik. Telekomunikasi juga ada 46 lagi. Tapi masing-masing mereka sudah melakukan seperti Starlink sudah dibantu, kemudian Genset sudah dibantu. Maka penerangan ini tinggal lagi BBM juga, mereka butuh BBM. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini yang menjadi prioritas, apalagi ini kita menyambut bulan suci Ramadan. Mereka juga mengatakan, Pak Bupati, maunya kami di dalam bulan suci Ramadan, kami sudah di rumah hunian sementara atau yang layak. Itu disampaikan oleh masyarakat. Nah, ini yang kita kejar dengan waktu yang sangat minim, tapi ini kita berupaya terus. Bahkan ada masyarakat, kita lihat hari ini, menyiapkan rumah hunian sementara secara mandiri. Ini juga dibenarkan. Ini sudah beberapa tempat sudah siap. Nanti dihitung oleh tim berapa layak dibayarkan. Masyarakat terus punya kompetisi masing-masing bahwa kami harus bangkit. Jadi dengan kemampuan ada yang mungkin sisa-sisa papan, ada lain sebagainya. Ini dibuat terus yang punya yang masyarakat yang kreatif. Dan ini juga sudah kami pantau, semuanya sudah diperbolehkan. Tinggal nanti dihitung apakah ini layak. Nah, kalau ini sudah selesai secara mandiri, tentu nanti yang lain juga bisa ngikut. Tapi ada standar yang harus dilakukan. Nah, terakhir memang karena ini mau masuk bulan suci Ramadan, tentu sebagian memang membutuhkan mukena, walaupun
dan lain sebagainya, rumah ibadah. Kalau ini di tempat pengungsian, bagian tidak lengkap. Ini menjadi prioritas menurut kami di dalam kebutuhan masyarakat pada saat ini. Demikian Mbak. Oke, karena kami tidak bisa membayangkan begitu, apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri. Dan membayangkan bagaimana kemudian korban di wilayah terdampak ini harus menjalani ibadah di bulan suci Ramadan dengan kondisi terbatas begitu. Dengan kondisi apa yang diinginkan dan juga dibutuhkan oleh warga, Pak Hadianto, apakah target untuk pemulihan sebelum Ramadan ini cukup realistis dan bisa dipenuhi oleh pemerintah? Ya, cukup memprihatinkan sebetulnya ya, tapi di dalam ilmu kebencanaan itu ada yang disebut dengan disaster logistik yang tadi beliau sampaikan, Pak Bupati, terhadap sembako ya. Di situ kita harus betul-betul melihat situasi mendekati 1 bulan ini, Mbak. Oke. Ya, yang pertama adalah bagaimana sistem perencanaan logistik. Kedua, bagaimana sistem penyimpanan logistik. Yang ketiga, bagaimana sistem distribusi dan transportasi logistik. Dan yang keempat, yang paling penting adalah bagaimana sumber daya logistik yang akan dikerahkan. Nah, namun karena ini mau menuju ke bulan suci Ramadan, di situ kita perlu hati-hati. Ada teori di dalam disaster management yang mengglobal, yaitu logistik berbasis 4T, yang dibahasakan Indonesianya adalah tepat kebutuhan, ya, artinya tepat barangnya, tepat jumlahnya, tepat orang yang mendapatkannya, dan tepat tempatnya. Ini amat sangat rumit. Kita doakan kolaborasi pemerintah daerah, kolaborasi pemerintah pusat, kolaborasi TNI, BNPB, dan Pentahelix bersatu padu untuk mewujudkan 1 bulan ke depan ini. Ini kajian yang amat sangat sulit sekali, dan saya yakin di bawah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Ketua Satgas Bapak Tito Karnavian didukung penuh oleh Pentahelix dan semua elemen bangsa, insya Allah 1 bulan ke depan ini kita harus sedikitnya memenuhi minimal dari manajemen logistik menghadapi 1 bulan Hari Raya Idul Fitri ini. Oke, Pak Joko, kalau dari BRIN, ini kan kalau kita mendengar apa yang dikatakan Pak Bupati, beberapa hal yang menjadi prioritas dan juga dibutuhkan menjelang Ramadan 2026. Kalau dari BRIN sebetulnya ada nggak yang ingin didorong untuk kemudian diberikan kepada korban terdampak agar bisa menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini dalam kondisi terpenuhi begitu? Ya, sampai saat ini ya Mbak, unit air Sinom BRIN kan masih beroperasi di lapangan ya, dan kita belum menentukan kapan itu akan berakhir ya. Artinya selagi teman-teman di lapangan masih memerlukan, kita akan masih operasikan, dan itu mudah-mudahan bisa membantu teman-teman di lapangan ya, korban terdampak bencana untuk bisa menunaikan ibadah puasa, terutama terkait dengan kebutuhan air siap minum. Dan saya kira juga terkait yang lain, BRIN terus mendorong ya, mensupport untuk perencanaan hunian tetap dan hunian sementara ini supaya bisa lekas kita menemukan area yang paling tepat gitu ya, sesuai dengan peta risiko bencana baru yang kita buat atas dasar bencana yang sudah ada, dan kemudian huntap dan hunian sementara ini bisa segera siap dan bisa digunakan oleh masyarakat. Itu yang didorong dan juga terus dilakukan oleh BRIN, dan tentunya apa yang dikatakan oleh Pak Joko tadi menarik, kita membahas Huntara dan juga Huntap. Huntara ini sangat dibutuhkan dalam situasi krusial oleh para wilayah terdampak ini. Bagaimana kemudian kesiapan Huntara sejauh ini menurut Anda? Nah, saya sudah melihat kolaborasi yang bagus ya antara beberapa pihak, Dana Antara, kemudian Buddha Suci, terus teman-teman dari perguruan tinggi, ITB, ya kan, UI, dan juga teman-teman di daerah. Nah, sekarang bagaimana sebetulnya di tengah-tengah Huntara itu yang kita sebut ada in situ, ada terpadu, tapi kan ada yang tadi saya katakan yang masih berada di tenda. Ini bagi PR. Saya anggap ini PR yang harus terfokuskan.
walaupun sudah ada di program dana tunggu hunian ya, itu bisa membuat mereka saudara-saudara kita yang belum mendapatkan tuh agak sedikit lega lah kira-kira gitu. Tapi saya yakin ya di dalam 1 bulan ini yang diharapkan Pak Bupati tadi itu bisa terpenuhi, apalagi kolaborasi yang saya lihat sudah sedemikian baik ya. Tinggal ayo kita dorong semua elemen yang berada di daerah turun deh menuju ke 1 bulan suci Ramadan ini. Oke, ini kan percepatan ya, tapi kita tidak ingin percepatan ini membuat hasilnya ini jadi tergesa-gesa. Bagaimana kemudian memastikan percepatan pemulihan ini tetap berkualitas dan juga berkelanjutan? Ditahan nanti, kita akan jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya terlebih dahulu mau ke Pak Joko dari BRIN terlebih dahulu ya. Pak Joko, bagaimana kemudian memastikan bahwa percepatan pemulihan ini tetap berkualitas dan juga berkelanjutan, Pak Joko? Baik Mbak, yang penting saya kira di perencanaan ya, kita tahu di Satgas Nasional untuk Percepatan Reaprekon ini kan ada bidang untuk penyusunan rencana induk dan rencana aksi ya, yaitu Bappenas dan teman-teman di Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Saya kira di dalam perencanaan ini kita harus membuat perencanaan yang sebaik-baiknya ya, terutama terkait hunian tetap dan hunian sementara. Kita harus hitung betul. Jangan sampai hunian tetap yang kita buat nanti itu masih di area rentan bencana ya, karena kita tahu dengan adanya bencana ini kita juga sudah bisa memetakan area terdampak dan tentu area-area itu menjadi area yang rentan mengalami bencana. Nah, kemudian ada problem lain, misalnya ada daerah-daerah yang memang beberapa itu berada di dataran banjir ya. Misalnya kita lihat Aceh Tamiang ya. Aceh Tamiang itu memang rentan mengalami bencana banjir karena posisinya di dataran banjir, flat gitu ya, dan di tengahnya itu ada Sungai Tamiang yang sangat luas. Nah, ini juga kita harus pikirkan apakah iya dalam nanti Reaprekon ini kotanya misalnya kita pindahkan, atau kotanya tetap ada di tempat sekarang tetapi ada semacam rekayasa engineering untuk membuat semacam tanggul Sungai Tamiang ya, sehingga pada saat nanti debit puncaknya tinggi itu tidak akan menyebabkan banjir yang di Aceh Tamiang. Hal-hal seperti itu Mbak yang harus kita hitung dengan cermat supaya nanti benar-benar berkualitas. Oke, harus dihitung dan juga direncanakan dengan cermat. Pak Hadianto, kalau menurut Anda bagaimana kemudian memastikan bahwa percepatan pemulihan ini bisa tetap berkualitas dan juga berkelanjutan? Baik, saya menarik statement dari Pak Tito Karnavian. Bahwa pemetaan wajib itu sebagai input yang akan diolah menjadi output dan outcome solution disaster. Itu bagus sekali. Kemudian setelah kita dapatkan, perencanaan awal adalah bagian daripada proses skala prioritas. Skala prioritas yang mana menuju kepada Hari Raya Idul Fitri agar semua menjadi situasi yang nyaman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat terpapar. Nah, sehingga perencanaan ini harus diolah di dalam sebuah big data yang baik dan benar agar keputusan yang akan diambil dalam waktu yang demikian pendek ini bisa maksimal. Itulah yang disebut outcome solution disaster. Jadi tidak semudah itu. Dan ini pekerjaan yang amat sangat berat bagi negara, dan sekali lagi saya yakin negara bisa minimal menjelang bulan suci Ramadan, tahapan demi tahapan yang sudah dilakukan oleh Satgas, BNPB, TNI Polri, dan semua elemen bersatu yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati kita bisa terwujud tuh. Yang terpenting adalah sembako, Mbak. Karena kita tahu Hari Raya Idul Fitri itu dirayakan dengan sebuah keprihatinan, tapi di Hari Raya Idul Fitri kita harus posisi bahagia. Hari Raya Kemenangan. Hari Raya Kemenangan, betul sekali Mbak. Itu yang kita harapkan ya. Kami sebagai tim kajian kan hanya datang, melihat, mengolah. Tapi ketika apa yang kita ketemukan tadi, yang sudah kita urai di dalam manajemen task force, di dalam manajemen
public info. Ini penting nih public info nih. Waduh, nggak bisa diremeh-temehkan saat ini. Kalau dulu ada Bako Humas. Nah, ini bagaimana mereka melakukan sosialisasi, bagaimana mereka melakukan literasi, bagaimana mereka lakukan edukasi plus kondisi menuju hari raya Idul Fitri, bulan puasa dan seterusnya. Nah, sehingga didukung oleh manajemen Huntara dan Huntapnya, masyarakat yang terpapar sudah mulai sedikit nyaman, dan ketika pemerintah melakukan manajerial disasternya, manajerial logistiknya, kebutuhan yang diharapkan tadi bisa terpenuhi. Oke. Saya mau ke Pak Bupati. Pak Bupati, mewakili warga di Aceh Tengah, apa sebetulnya yang paling diharapkan oleh warga di Aceh Tengah untuk menyambut perayaan ibadah Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri? Pertama sekali memang masyarakat ini setelah kami keliling dari beberapa tempat, mereka membutuhkan adalah hunian sementara yang layak agar mereka bisa hidup mandiri. Yang kedua memang kebutuhan mereka adalah, ini seperti yang kita sampaikan adalah, ini kebutuhan makanan pokoknya ini yang terpenuhi, kemudian seperti anak sekolah, layak dia sekolah, kemudian dia waktu sholat, nanti sarana ibadahnya juga, walaupun di pengungsian dia masih bisa terpenuhi. Jadi sehingga masyarakat ini betul-betul nyaman bahwa kehadiran. Nah, tapi untuk hunian sementara juga butuh tanah luas, tanah untuk mereka tinggal. Jadi ini juga menjadi bahan perhatian kita. Ada sebagian masyarakat memang tidak memiliki lahan tanah. Ini juga harus kita siapkan lahan tanahnya. Boleh saja nanti ini ada lahan daripada pemerintah daerah, atau lahan nanti daripada tanah masyarakat, atau nanti mungkin ada tanah-tanah yang dimiliki oleh beberapa organisasi. Ini juga harus kita siapkan, sehingga nanti hunian tetap ini tidak ada terkendala. Kemudian yang diharapkan lagi adalah masyarakat ini adalah bagaimana mereka bisa nyaman untuk anaknya sekolah, pagi sekolah, sore mengaji. Ini tetap berjalan, tetapi memang belum sempurna, tapi mereka tetap termotivasi karena juga ada relawan yang hadir memberikan motivasi kepada anak-anak kita yang terdampak, yang tinggal di pengungsian. Nah, insya Allah nanti kalau nanti jembatan secara darurat ini sudah terpenuhi, ini tentu daerah yang terisolir yang 24 ini lagi tidak lagi terjadi. Ini yang harus dikejar dari sini ke sebelum bulan suci Ramadan. Dan beberapa tanah longsor ini juga bisa dibersihkan. Nah, ini berarti masyarakat sudah merasa nyaman bahwa dia sudah bisa pergi ke kecamatan, ke kabupaten dengan sepeda motor atau dengan roda 4. Seperti itu, Mbak. Oke. Tapi kalau untuk pendataan warga di Aceh Tengah sendiri saat ini tidak ada kendalakah untuk Huntara maupun Huntap, Pak Bupati? Tidak ada kendala lagi karena ini sudah hampir rampung nih. Sudah hampir 95% datanya sudah kita siapkan, dan ini juga sudah semua camat, semua kepala desa bagiannya sudah hadir di sini untuk menyiapkan data-data yang dibutuhkan. Sama jembatan desa, rumah masyarakat, ini sudah termasuk kebun kopi, sawah, kemudian juga ada lagi mungkin ternak yang hilang. Ini datanya sudah 95%. Insya Allah 2 hari lagi sudah 100% ini lengkap, dan semua itu tanda tangan kepala desa dan juga tanda tangan nanti Polres dan Kajari, sehingga nanti data ini betul-betul akurat. Kemudian ini masyarakat memang kami sudah menyampaikan bahwa kebutuhan beras untuk bulan suci Ramadan ini sudah kita siapkan. Nah, ini masyarakat merasa senang. Kenapa? Karena mereka tidak bisa berusaha di tempat dia masing-masing. Seperti itu, Mbak Pin. Baik, tentu kita harapkan yang terbaik, baik itu target dari pemerintah untuk bisa mendorong percepatan pemulihan di wilayah terdampak. Terima kasih Pak Bupati Aceh Tengah telah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Hadianto. Terima kasih juga Pak Joko Widodo telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Semoga sehat selalu semuanya. Amin.